Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian, pasal yang ke-19, mulai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan mengembalikan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Pergilah Lot dari Suar dan ia menetap bersama-sama kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Suar, maka diamlah ia di dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat mengambil kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga aku masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita nyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak itu dan dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda melahirkan, yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, inilah kisah Lot. Lot yang dulu memilih Sodom dan Gomora, tempat yang subur sungainya dan terlihat hijau, dia dipilihlah itu tanpa memandang. Sebetulnya tadinya tidak di Sodom ya, cuma dekat-dekat, tapi akhirnya tinggal di Sodom. Di sanalah banyak orang jahat di sana, tidak percaya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, oleh karena Abraham menurut ayat tadi, dia ditolong, dilepaskan dari kota yang ditunggang balikkan oleh Tuhan itu. Sayang ibunya, istrinya maksud saya, Lot, ingat akan harta bendanya mungkin di Sodom lalu menjadi tiang kara. Terjadilah peristiwa yang tidak umum pada saat ini, yaitu ayah bersama dua anaknya berhubungan incest ya. Itulah yang menghasilkan keturunan Amon, menghasilkan Moab dan Amon, bangsa Moab dan bangsa Amon. Nah, mari kita perhatikan yang dirindukan oleh Lot adalah tanah luas, punya pekarangan, penggembalaan yang luas, anaknya paling tidak terhormat di Sodom, mungkin dapat orang kaya di Sodom, dua putrinya. Itu harapan masa depan yang kelihatan mata yang dia pikirkan. Dia tidak memikirkan risiko tinggal di Sodom, tetapi pemikirannya
cenderung kepada hal-hal yang kelihatan subur, yang kelihatan hijau, seperti taman di Mesir katanya. Jadi sudut pandangnya seperti itu, dan kita tahu akhirnya bukan tanah yang luas, bukan tempat pengembalaan yang luas, tetapi hanya gua yang berdua dan malah menghasilkan anaknya atau cucunya ini tidak jelas, dan menghasilkan suku bangsa Moab dan Amon yang terus kita tahu dalam cerita Alkitab sering berperang dengan keturunan Abraham, yaitu dari sudut Iska, terus perang dengan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan untuk memilih pekerjaan yang berhubungan dengan masa depan. Jangan memikirkan apa yang kelihatan kasat mata, gajinya tinggi misalnya, seperti itu. Tapi mari kita cari pekerjaan atau mencarikan pekerjaan anaknya, mencarikan sekolah anaknya, coba lihat sekolah di mana, kebaktian di sana, pindah di kota mana, adakah gereja di sana. Memikirkan hal-hal seperti itulah yang perlu kita pikirkan supaya kehidupan rohani kita menjadi nomor satu dulu. Hal-hal yang lain, jasmani berikutnya. Kita orang tua sering memikirkan sekolah yang terbaik adalah sekolah yang akademik, secara akademiknya bagus. Tapi mari kita lihat sekolah yang memperhatikan perkembangan rohani. Pilihlah sekolah seperti itu kalau mau sekolahkan anaknya. Demikian juga pekerjaan. Pindah ke kota mana. Carilah tempat di mana gereja dekat situ, sehingga pada waktu pindah sudah ada tempat untuk berbakti, untuk berkembang, bertumbuh secara rohani di sana. Jangan seperti itu. Bukan hal-hal yang kelihatan saja. Ya, pelajaran Lot bagi kita sangat berharga. Mari kita tidak meniru Lot. Mari kita bersyukur dan kita berdoa untuk kehidupan kita, untuk memilih tempat kerja, tempat sekolah, pindah tempat, atau suami, atau istri, atau mantu. Mari kita perhatikan yang hal-hal rohani dulu, baru kemudian pemikiran hal berikutnya. Terima kasih Tuhan atas peringatanmu melalui kehidupan Lot yang mulainya memilih hal-hal yang kelihatan kasat mata, tetapi hasilnya mengerikan. Janganlah kami ikut mengambil keputusan seperti Lot. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ingin memilih taat kepadamu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada kami, masalah keluarga, masalah sekolah, masalah pekerjaan, semuanya ada di tanganmu, dan kami berdoa hari ini kami bisa menyelesaikan masalah dengan sudut pandang Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup orang. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.